Jadi ini mesinnya bentar lagi mau gue bongkar. Dan kenapa sih mesin cordless itu jauh lebih sulit ketimbang yang mesin corded? Karena pastinya kalau misalkan mesin yang cordless ini part-partnya jauh lebih banyak ketimbang part yang buat mesin corded. Oke, jadi langsung aja gue mau bongkar mesinnya. Dan juga banyak yang nanya bahwa kalau misalkan bongkar body senior itu rada susah. Karena bodinya itu ngeslot banget, jadi rada susah untuk dibuka. Tapi kita pasti ngasih tahu tipsnya biar mudah untuk dibuka. Dan ini bautnya udah gue lepas semua. Langkah pertama untuk membuka body senior yang susah itu kita dari bagian soketnya aja dulu ditarik ke atas agar yang di samping-samping sini tuh terlihat ada celah atau sela-selanya. Nah, misalkan seperti ini udah renggang, baru kita taruh kuku ataupun jari, ntar tinggal ditarik ke atas. Oke, jadi nggak perlu untuk disongkel-songkel. Justru nanti kalau misalkan kalian songkel-songkel untuk bagian bodi samping-sampingnya ini, ntar lecet, jadinya jelek. Sayang untuk bodinya juga kalau misalkan disongkel. Yap, ini mesinnya udah gue bongkar semua dan bener-bener nggak ada part satupun yang kepasang. Pokoknya udah dibongkar total dan sekarang waktunya untuk pasang kembali part demi partnya. Oke, jadi langkah pertama gue pasangnya untuk dinamonya. Nah, dinamonya tuh dipasang di sini tentunya. Dan untuk kalian yang bingung juga untuk nyopot bagian baterainya, ini ada soketnya, jadi nggak perlu susah-susah untuk mencabut kabelnya, tapi dicabut bagian soketnya aja. Jadi ini udah langsung bisa terlepas. Dan cara masangnya juga lebih gampang, tinggal di slot aja ke bagian panelnya. Oke, udah kepasang. Dan posisi baterainya jangan sampai terbalik ya, soalnya dia kalau misalkan posisi kabelnya di depan, ini nggak nyampe kabelnya, jadi posisi kabelnya pasti di belakang. Dan yang kedua, pasang tutup dinamonya. Selanjutnya pasang saklar atau tombol on off. Dan yang harus perlu diketahui itu kalau masang saklar itu lubang yang ini dimasukin ke dalam besi yang depan. Nah, seperti ini, tinggal kita dorong ke dalam. Dan untuk saklarnya kita majuin ke depan. Nah, udah, sekarang tinggal dibaut. Oke, dan selanjutnya juga jangan ketinggalan magnet bulat. Dia tempatnya
tempatnya itu di depan magnetnya dan berfungsi untuk menahan bagian depan dinamonya biar suaranya lebih halus. Nah, di sini tempatnya. Nah, di sini ya tempatnya untuk magnet bulatnya tuh di sini. Jadi jangan sampai hilang dan jangan sampai salah masangnya. Oke. Sekarang tinggal pasang bagian bawah blade-nya. Dan tentunya juga murnya jangan sampai hilang. Biasanya orang kebanyakan habis masang mesin kondisi itu lupa masang murnya tuh di mana. Biasanya yang ada murnya itu pada mesin Magic Clip cordless dan senior dan Boll 1919 atau 1919. Itu posisinya di sini. Habis itu spring tension. Spring tension itu gampang sekali masangnya, tinggal kita kaitin ke bagian pengaitnya. Dan jangan salah, biasanya orang masang itu kebalik seperti ini. Itu yang salah, dan yang benar itu tinggal kita kaitin doang ke bagian pengaitnya. Nah, seperti ini adalah cara pemasangan yang benar. Terus selanjutnya plat besinya kita masukin. Nah, seperti ini. Tinggal tuas levernya. Oke, sekarang tinggal cam blade. Ini namanya cam blade atau dudukan blade. Dan ini masangnya di atas springnya. Seperti ini. Dimasukin ke dalam sela-sela tempat dudukan blade-nya. Nah, sampai bunyi klik. Dan sekarang kita tinggal majuin tuas levernya biar si cam blade atau dudukan blade-nya tidak mental. Dan kita kunci. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya tinggal pasang blade atasnya, dimasukin seperti ini, jangan sampai terbalik. Terus blade bawahnya. Oke, sekarang blade udah kepasang, tinggal pasang bodinya. Sip, selesai sudah. Bongkar pasang mesin clipper cordless. Dan buat teman-teman yang pengen ngatur blade-nya juga bisa. Ini kan sekarang posisi blade-nya belum gua atur. Jadi untuk ngatur blade yang mesin cordless itu harus dipastikan posisi kanan kiri blade-nya itu harus sejajar atau lurus, nggak boleh miring. Dan untuk jaraknya itu posisi blade atas ini yang kecil ini tidak boleh melebihi dari blade yang bawahnya. Itu kalau misalkan posisi blade atas melebihi blade yang bawah itu namanya overlap. Dan kalau misalkan buat motong bahaya, kalau misalkan kena kulit kepala bisa sampai berdarah. Oke, jadi ini mesinnya udah dipasang juga dan waktunya buat memberi oil ke blade-nya. Dan caranya yang benar biasanya kalau gua ngasih oil itu seperti ini. Karena kenapa? Alasannya kalau misalkan kita ngasih oil biasanya takutnya berlebihan atau kebanyakan. Kalau misalkan posisi seperti ini, dia tuh oilnya takutnya nanti masuk ke dalam dinamo, dan kalau misalkan dinamonya udah terkena oil dia juga bisa konslet. Dan makanya gue pasti kalau misalkan ngasih oil posisinya seperti ini. Dan kalau misalkan mau ngasih oil itu boleh di sambil nyalain atau enggak, itu sambil dinyalain itu juga boleh seperti ini.
Nah sekarang mesin udah gue kasih oil, tinggal mainin untuk levernya biar semua oil yang udah kita tetesin ke blade-nya biar lebih merata. Oke, udah. Waktunya sekarang tinggal dilap untuk bagian blade yang basah akibat kena oil. Oke, dan mesin udah selesai. Kenapa gue rekomendasikan setiap mesin habis dibongkar atau misalkan habis dibersihin itu harus dikasih oil kembali. Nah kalau misalkan mesin yang jarang dikasih oil itu bisa membuat blade-nya kering, dan ketika blade kering itu dipakai jadi timbul beberapa masalah. Contohnya blade jadi cepat panas ketika dipakai, dan yang kedua biasanya kalau mesin jarang dikasih oil itu blade-nya juga keset dan bisa juga karat juga bisa.